eh, Gus Nadir, apakah euforia kemenangan Taliban, tadi Anda sudah mengatakan bahwa ini bisa sedikit paling tidak menginspirasi ketika memiliki musuh yang sama. Apakah euforia kemenangan Taliban yang di Afghanistan ini juga menurut Anda sahih bisa dipakai sebagai euforia untuk menggerakkan kembali sel-sel yang selama ini tidur? Misalnya saya katakan, pakar teroris mengatakan bahwa JI yang selama ini sudah lama tidur bisa mulai aktif kembali setelah saat ini JAD mulai mengendur. Apakah ini yang menjadi kekhawatiran Anda? Ya, Mbak Rosi, kita tidak bisa melihat bahwa Taliban itu sama dengan yang dulu, karena memang tidak ada literatur yang mereka tulis. Mereka itu fighter, mereka tidak punya kitab tafsir, tidak punya karya-karya tulis yang bisa kita baca untuk menjustifikasi bahwa mereka sudah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa strategi yang mereka pakai, dan itu bisa ditiru oleh kelompok-kelompok lainnya, adalah strategi sabar. Bahwa 20 tahun mereka sabar, dan mereka bisa bertahan. Jadi Amerika silakan saja datang, tapi kemudian Amerika juga akan pergi dengan sendirinya. Karena itu ini yang menimbulkan satu keyakinan di kalangan kelompok-kelompok lain bahwa strategi ini ternyata berhasil. Itu tidak perlu kemudian harus bertarung, silakan saja mereka datang, tapi mereka akan pergi dengan sendirinya. Kita hanya membutuhkan kesabaran dan bisa bertahan secara underground. Nah, ini yang saya kira akan menjadi model, ya inspirasi dan model bagi gerakan-gerakan lainnya. Yang penting kita sabar aja dulu. Anyway, kekuatan besar seperti adikdaya kuasa seperti Amerika bisa akhirnya mundur sendiri dan mereka bisa menguasai. Itu kan yang ingin Anda katakan kan? Sabar dengan sel-sel tidur mereka. Ya. Ini dan mereka akan kalah dengan sendirinya. Begitu. Ya. Ini menarik. Saya langsung ke Prof. Aji sendiri. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Biden. Biden mengatakan ini yang menjadi kontroversi. Kami bisa melatih dan memberikan piranti canggih apapun bagi aparat keamanan Afghanistan, tapi kami tidak bisa melatih tekad untuk melawan Taliban. Itu harus tumbuh dari mereka sendiri. Tentara Amerika tidak bisa dan tidak seharusnya berperang dan gugur dalam perang di mana Afghanistan sendiri tidak punya kemauan untuk berperang. Ini konteksnya melawan Taliban sebagai musuh bersama. Dan yang paling terakhir, wawancara eksklusif dengan ABC yang dikatakan oleh Biden, dia mengatakan ya memang sebenarnya anyway sesuai dengan laporan yang ditulis oleh New York Times, hasil dari laporan intelijen, Taliban itu akan berkuasa kembali kok 2-3 tahun lagi, hanya tinggal mereka nggak tahu bahwa ini lebih cepat. Artinya sebenarnya pemerintah Amerika di bawah Biden sebenarnya memang udah putus asa dengan pemerintahan Afghanistan sekarang dan tahu cepat atau lambat Taliban itu akan berkuasa. Prof. Aji, saya tidak bisa mendengar suara Anda. Oke, ya di satu sisi Biden mengatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa keberadaan Amerika Serikat yang secara terus-menerus di Afghanistan akan membawa perdamaian di negara tersebut. Tetapi bukan berarti bahwa Afghanistan harus dibiarkan jatuh seperti sekarang ini, apalagi terlalu cepat ya di luar dugaan pemerintah Amerika Serikat sendiri. Harusnya ada jalan tengah di antara dua ekstrim ini. Artinya di satu sisi terus-menerus berada di Afghanistan dan di sisi lain adalah membiarkan Afghanistan jatuh begitu saja. Karena ini juga akan berdampak buruk bagi Amerika Serikat di mata para sekutu Amerika Serikat yang lain di dunia ini. Bagaimana Amerika Serikat bisa membiarkan sekutunya sendiri itu jatuh dengan begitu. Tetapi saya sepakat bahwa kemajuan di Afghanistan hanya bisa datang dari masyarakat Afghanistan itu sendiri. Termasuk dari Taliban. Apakah itu kemudian kita bisa... Karena Taliban adalah bagian dari Afghanistan, ya dia harus ikut dalam proses tersebut. Oleh karena itu saya mengapresiasi apa yang selama ini digaungkan oleh Menlu Retno Marsudi, bahwa semua bentuk negosiasi dan perundingan perdamaian harus Afghan-led dan Afghan-owned. Jadi artinya harus mereka semua duduk bersama. Dan saya pikir Taliban akan melihat bahwa secara realistis dia harus duduk bersama elemen-elemen bangsa yang lain kalau memang mereka mau langgeng dan efektif memerintah Afghanistan. Itu kaitannya dengan kedaulatan negara. Tapi bagaimana dengan kecemasan banyak orang misalnya di Indonesia yang melihat ini bisa menjadi inspirasi terhadap sel-sel tidur
sel-sel ekstremis yang sedang menunggu kapan giliran mereka. Yang penting sabar aja. Sooner or later, cepat atau lambat mereka bisa berkuasa. Bagaimana Anda meletakkan konteks ini antara Afghanistan dan kecemasan di Indonesia? Ya, tentu kita patut selalu cemas ya melihat perkembangan ini. Tetapi juga kita harus bedakan antara misalnya Taliban dan ISIS atau Al-Qaeda. Bahkan Dewan Keamanan PBB sekalipun sekarang sudah memisahkan antara Al-Qaeda dan Taliban. Coba lihat di resolusi Dewan Keamanan 1998. Padahal dulu tahun 2002 itu mereka menyatukan antara Al-Qaeda dan Taliban, itu komite 1267 kalau nggak salah. Tetapi sekarang sudah berubah. Nah, adapun inspirasi mungkin akan menginspirasi orang-orang di Indonesia yang mempunyai haluan Islamis. Tetapi Indonesia mempunyai pemerintahan yang sangat kuat, antara aparatur negara cukup baik hubungannya, tidak ada single ethnicity yang dominan seperti Pashtun yang 42% di Afghanistan, dan kita memiliki organisasi-organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah yang sangat berakar di Republik ini. Jadi kita ya tentu harus selalu waspada, tetapi saya pikir tidak perlu terlalu cemas karena memang konteks dari Afghanistan dan Indonesia sangat berbeda, dan Taliban bukan proyek universalis seperti misalnya ISIS atau Al-Qaeda yang ingin membentuk sebuah khilafah internasional dan lain-lain. Itu Taliban hanya ingin membentuk Emirat Afghanistan. Oke,